Assalamualaikum semua. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Putri Dea Salsabila dengan NIM 01011282328055. Jadi di video kali ini aku mau membahas mengenai suatu project yang diberikan dari dosen kami mengenai risiko pembiayaan proyek kereta cepat Wush terhadap eksposur valuta asing pada PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI. Jadi sebelumnya saya ingin memberikan ucapan terima kasih kepada Ibu Isni Andriana, SE MPhil PhD selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional ini. Oke, mungkin kita akan langsung aja masuk ke pembahasannya. Oke, jadi kereta cepat Wush ini merupakan salah satu proyek strategis nasional dan juga menjadi kereta cepat pertama di Asia Tenggara. Nah, proyek ini sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan konektivitas, lalu juga mempercepat mobilitas masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tapi tentunya setiap proyek itu pasti bakalan menghadapi tantangan-tantangan baik itu secara operasional maupun pendanaannya. Nah, jadi dari beberapa sumber yang ada, biaya pembangunan Wush ini sempat mengalami kenaikan dari estimasi awalnya sekitar 6,07 miliar US dollar menjadi 7,2 miliar US dollar. Nah, kenaikan ini sebenarnya disebabkan oleh pembengkakan biaya baik itu dari konstruksi, terus juga penyesuaian desainnya, lalu pandemi COVID-19 kemarin serta ada kendala pembebasan lahan. Nah, selain itu juga sekitar 75% pembiayaan dari proyek ini berasal dari pinjaman luar negeri, terutama dari China Development Bank. Nah, hal ini sebenarnya menyebabkan proyek memiliki kewajiban dalam mata uang asing seperti dolar Amerika Serikat dan China Yuan. Nah, ketika nilai tukar rupiah ini melemah, maka beban pembayaran utang juga akan meningkat jika dihitung dalam rupiah. Oke, jadi fenomena ini menjadi penting karena PT KAI ini sebagai pihak yang terlibat dalam konsorsium proyek berpotensi menanggung dampak keuangannya. Karena memang PT KAI ini menjadi pemimpin dari salah satu pemegang saham di Wush ini, yang mana itu sebesar 60%. Jadi baik itu secara langsung maupun tidak langsung tentunya PT KAI akan menerima dampaknya gitu. Oleh karena itu, jadi proyek Wush ini tidak hanya menghadapi tantangan operasional, tetapi juga risiko keuangan internasional. Oke, jadi untuk membahas mengenai kasus ini, kita perlu beberapa konsep yang relevan ya. Yang pertama itu ada di foreign exchange exposure atau exposure valuta asing. Jadi exposure ini terjadi ketika perusahaan memiliki aset, kewajiban, dan juga transaksi dalam mata uang asing. Nah, jika kurs berubah, maka nilai kewajiban perusahaan juga bakalan ikut berubah. Dalam proyek Wush, tentunya utang dalam USD dan juga CNY itu akan meningkat nilainya jika rupiah melemah. Lalu yang kedua ada transaction exposure, yaitu risiko perubahan kurs terhadap kewajiban pembayaran yang sudah ada. Nah, misalnya jika PT KAI atau KCIC itu memiliki cicilan pinjaman sebesar 100 juta US dollar, maka ketika kurs itu naik dari 14.000 menjadi 16.000 per dolarnya, jumlah rupiah yang dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban itu akan jauh lebih besar. Lalu ketiga itu adalah financial leverage. Jadi financial leverage ini terjadi ketika proyek lebih banyak menggunakan utang dibandingkan dengan modal sendiri. Nah, pada proyek Wush tentunya porsi utang itu mencapai 75%, artinya ketergantungan terhadap pinjaman itu sangat tinggi. Nah, jika pendapatan proyek belum optimal, maka pembayaran bunga dan juga pokok utang akan menjadi tekanan besar. Lalu yang keempat ada risk management atau manajemen risiko keuangan. Dalam teori keuangan internasional, perusahaan itu dapat mengurangi risiko kurs melalui strategi hedging, terus juga natural hedging atau diversifikasi sumber pembiayaan dan juga pengelolaan arus kas yang baik. Lalu yang kelima itu ada profitabilitas dan juga likuiditas. Jika beban utang itu meningkat karena kurs, maka laba perusahaan itu dapat menurun dan juga arus kas akan menjadi lebih ketat gitu. Ini penting Pak, karena PT KAI itu tetap harus menjaga likuiditasnya atau kinerja bisnis intinya sebagai operator transportasi nasional. Jadi kasus Wush ini memang menunjukkan bahwa proyek infrastruktur itu yang bersifat internasional ya, itu harus dikelola tidak hanya dari sisi pembangunan, tetapi juga dari sisi keuangannya. Nah, sekarang kita bakal masuk ke analisis
Jadi berdasarkan laporan yang ada dan sudah kita bahas sebelumnya, proyek ini nih dana awalnya itu naik dari 6,07 miliar US dollar menjadi 7,2 miliar US dollar. Ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan dana sebesar 1,13 miliar US dollar, yang mana ini menunjukkan adanya cost overrun yang memang cukup besar ya. Lalu, jika dilihat dari struktur pendanaan, jadi 75% pendanaan proyek ini itu berasal dari pinjaman luar negeri ya. Nah, sedangkan 25%-nya itu berasal dari modal konsorsium yang terdiri dari 60% PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia atau PSBI, dan 40%-nya lagi itu dari Beijing Yawan HSR Co Ltd. Nah, artinya memang mayoritas proyek ini itu didanai oleh pinjaman luar negeri. Ini meningkatkan risiko keuangan karena kewajiban utang serta cicilannya itu harus tetap dibayar gitu, walaupun kurs itu berubah-ubah. Nah, selanjutnya kita bakalan lihat pergerakan kurs rupiah terhadap dolar AS gitu ya. Nah, di tahun 2020 itu berada di 14.582, lalu dia menurun ke 14.308 pada tahun 2021, lalu mulai meningkat hingga ke 16.300 pada tahun 2025. Nah, dari data ini terlihat bahwa rupiah itu mengalami tren melemah dari tahun 2021 sampai 2025. Ini kenaikannya itu sekitar 13% lebih dalam 5 tahun terakhir. Nah, dampaknya apa? Tentunya jika utang tetap sama dalam USD, maka 1 miliar US dollar itu saat kurs dalam kisaran 14.000, nilainya itu bakalan cuman 14 triliun rupiah. Sedangkan kalau saat kursnya menjadi 16.300, nah nilainya itu berubah menjadi 16,3 triliun rupiah. Nah, artinya tanpa menambah utang baru pun kewajiban dalam rupiah ini meningkat sebesar 2,3 triliun hanya karena perubahan kurs. Nah, selain itu juga proyek juga masih mencatat kerugian pada semester 1 tahun 2024. Konsorsium Indonesia itu mengalami kerugian sekitar 3,53 triliun rupiah. Lalu pada semester 1 tahun 2025 juga kontribusi kerugian terhadap PT KAI sekitar 951 miliar. Nah, data ini menunjukkan bahwa memang tekanan keuangan proyek masih cukup tinggi, terutama karena kombinasi beban utang, kurs, dan juga pendapatan operasional yang memang belum optimal pada saat ini. Nah, jadi untuk kesimpulan dari pembahasan kita hari ini, proyek kereta cepat Wush ini memang merupakan salah satu proyek strategis yang memberikan manfaat besar bagi transportasi bus Indonesia gitu ya. Namun dari sisi keuangan tentunya proyek ini memang memiliki risiko yang tinggi karena memang pendanaannya itu tergantung pada didominasi oleh utang luar negeri. Nah, ketergantungan pada pinjaman valuta asing ini tentunya menyebabkan proyek sensitif terhadap perubahan kurs ya, atau pelemahan rupiah juga. Nah, ketika kurs naik, maka nilai kewajiban itu bakalan meningkat, terus juga laba tertekan, dan arus kas juga bakalan jauh lebih berat. Nah, PT KAI sebagai pihak yang memang terlibat dalam proyek ini juga berpotensi menerima dampak melalui investasi dan juga dukungan pendanaan. Nah, untuk rekomendasi yang dapat diberikan, yang pertama itu untuk PT KAI dan KCIC itu perlu memperkuat manajemen risiko kurs melalui strategi hedging bisa. Nah, lalu yang kedua perlu meningkatkan jumlah penumpang dan efisiensi operasional agar pendapatan proyek naik. Yang ketiga itu mengembangkan pendapatan non-tiket seperti kawasan komersial, stasiun, dan kerja sama bisnis. Lalu yang keempat itu ada pemerintah perlu memperketat pengawasan proyek berbasis utang luar negeri agar risiko pembengkakan itu dapat diminimalkan. Jadi intinya keberhasilan proyek ini tidak hanya ditentukan oleh kecepatan kereta, tetapi juga oleh seberapa baik risiko keuangannya itu dikelola. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih.